Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Anda ingat dengan Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia, Anda mungkin masih ingat dengan ungkapan ini, seolah-olah demokrasi atau demokrasi seolah-olah. Ini adalah ungkapan khas dari Gus Dur untuk menyindir pemerintahan Orde Baru yang waktu itu sering mengklaim diri mereka sebagai pemerintahan demokratis. Nah, kata Gus Dur, itu cuma seolah-olah ada pemilu, padahal bukan pemilu, seolah-olah ada parlemen hasil pemilu, padahal bukan parlemen hasil pemilu, seolah-olah ada kebebasan pers, padahal tidak ada kebebasan pers. Jadi seolah-olah ada demokrasi, padahal bukan demokrasi. Nah, ungkapan serupa barangkali sekarang kita bisa gunakan untuk pemerintahan Jokowi. Tapi bukan seolah-olah demokrasi, tapi seolah-olah represif. Saya menangkap ada semacam upaya sistematis terencana untuk menciptakan image, impression management, mind management bahwa pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang represif. Ada banyak kasus beberapa waktu terakhir ini yang kalau dibaca secara tidak hati-hati akan mengesankan bahwa pemerintahan Jokowi memang represif. Pertama-tama ingat ada sebuah webinar di UGM yang bicara tentang pemakzulan presiden. Acara tersebut seolah-olah diancam, atau barangkali bukan seolah-olah lah, mungkin tidak tepat kata ini. Tapi waktu itu tersebar kabar bahwa ada ancaman terhadap penyelenggara acara ini, bahkan sampai misalnya ada ancaman pembunuhan, ya. Sedemikian menakutkannya ancaman tersebut sampai akhirnya panitia menyatakan membatalkan acara tersebut. Ya. Kemudian juga kalau Anda ingat ada ancaman terhadap wartawan detik.com yang ketika itu salah memberitakan bahwa Pak Jokowi akan membuka mal di Bekasi pada saat wabah pandemi. Padahal sebetulnya berita sebenarnya bukan itu. Berita sebenarnya adalah dalam rangka monitor ya kesiapan Bekasi untuk memulai new normal. Pak Jokowi datang ke Bekasi dan salah satu tempat yang paling awal dia kunjungi adalah mall. Jadi bukan membuka mall tapi mengunjungi mall untuk memeriksa apakah sudah siap Bekasi memulai new normal. Nah, kesalahan pemberitaan tersebut ternyata dikabarkan berakibat fatal terhadap si wartawan detik.com. Dia diancam, WA-nya juga diretas, dia bahkan diancam dibunuh. Kemudian Anda juga barangkali ingat ada seorang aktivis bernama Raffio Patra yang mengaku menyatakan bahwa WA-nya diretas. Dan ketika WA-nya diretas itulah kemudian menyebar dari WA tersebut ajakan bagi masyarakat untuk melakukan penjarahan massal, ya. Nah, gara-gara peretasan WA tersebut dia ditangkap oleh polisi pada saat dia sedang berusaha meminta perlindungan dari seorang warga negara dari Kedutaan Besar Belanda, ya. Kemudian juga ada ancaman terhadap BEM UI, ya, yang menyelenggarakan sebuah webinar juga tentang rasisme di Papua. Dan kemudian ada juga cerita lain mengenai adanya penyebaran berita bohong mengenai perintah dari PT UN agar Jokowi meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia karena dia bersama Menkominfo tahun lalu memblok arus internet ke Papua. Jadi kelima cerita tersebut yang secara terpisah-pisah tadi, itu kalau dibaca secara bersamaan memang bisa memberi kesan bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi yang ada sekarang ini adalah sebuah pemerintahan yang represif, yang mengancam kebebasan berekspresi. Saya nggak mau bilang bahwa ini semua isa penjempol, misalnya tadi ada keancaman terhadap penyelenggara seminar di UGM, ada, memang ada. Hampir pasti itu ada. Tapi siapa pelakunya kita nggak tahu, tapi ada. Saya juga nggak mau bilang bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia ini memang sudah terjamin. Nggak, ada banyak juga kasus di mana kita prihatin melihat bagaimana ada banyak pihak yang anti kebebasan berekspresi. Tapi saya mau bilang kasus-kasus yang tadi saya sebut itu kok terkesan aneh ya. Terkesan aneh dan sebagai seorang yang belajar propaganda di dalam ilmu komunikasi, saya menangkap ada sesuatu yang bau amis, smell fishy dalam kasus-kasus ini. Karena seolah-olah ada tangan-tangan yang merancang agar kasus-kasus itu secara bersama-sama nantinya akan mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa pemerintahan Jokowi itu represif. Saya mulai dari kasus yang paling saya kenal saja ya di Universitas Indonesia.
Jadi, BEM UI itu menyelenggarakan diskusi webinar tentang rasisme di Papua, ya. Acara ini tidak dilarang oleh rektor, tapi memang kemudian Humas UI, bisa dikatakan mewakili pimpinan UI tentu saja, menyatakan bahwa acara ini, diskusi ini menampilkan pembicara yang tidak layak. Dan kemudian memang ada nada penyesalan dalam surat Humas tersebut, dan sampai ujung-ujungnya UI mengatakan bahwa UI tidak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Coba kita lihat tapi, apakah ini bentuk represi pemerintahan Jokowi atau bukan? Buat saya, acara tersebut memang tidak layak. Ya, kita objektif saja. Yang muncul di sana adalah, sebagai pembicara utamanya adalah Veronica Koman. Veronica Koman ini buron, orang yang sedang dikejar-kejar polisi Indonesia untuk dugaan yang serius. Ya, Veronica Koman ini dituduh atau diduga menyebarkan hoax dan memobilisasi atau memanas-manasi massa agar melakukan kerusuhan di bulan September tahun 2019. Ya, ketika itu kalau Anda masih ingat, di Papua terjadi kerusuhan yang memakan korban tidak sedikit. Ada puluhan orang tewas, ada kerusuhan di kota-kota di Papua yang menghancurkan pertokoan, kantor-kantor, pasar, dan menyebabkan ada barangkali ratusan atau ribuan pendatang harus meninggalkan Papua karena takut akan serangan-serangan dari gerakan separatis. Jadi serius dugaannya, belum tentu benar, tapi serius dugaannya. Nah, masalahnya Veronica ini dia tidak kembali ke Indonesia karena dia sedang bermukim di Australia, sedang menempuh pendidikan tingginya yang dibiayai oleh biaya negara, ya. Nah, orang ini menurut saya adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena dia tidak berani kembali ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan atau yang mungkin tidak dia lakukan. Dalam pandangan saya, Veronica ya semacam Rizik Syihab lah ya, orang yang kabur dari Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah pantas BEM UI menampilkan dia sebagai pembicara utama, ya? Nah, karena dia tadi saya katakan, dia itu bertanggung jawabnya besar. Nah, kalau saja misalnya BEM UI ingin bikin diskusi ilmiah betulan, ya pasti UI juga tidak akan keberatan ya. Misalnya saja di UI itu ada yang namanya Pusat Kajian Papua, dia bisa diajak untuk hadir di diskusi tersebut. Tapi ini kan tidak, ya. Sehingga Veronica seperti memperoleh panggung di diskusi UI ini sebagai ajang propaganda dia. Atau BEM UI lah misalnya saja, itu bisa saja menampilkan tim kajian dari BEM untuk mempelajari apa yang terjadi di Papua selama ini, termasuk soal separatisme yang dibela oleh Veronica tersebut. Tapi ini tidak juga terjadi, dan masa ketua BEM-nya dalam acara ini cuma jadi moderator, ya. Ini kan agak menggelikan. Jadi acara tersebut memang secara ilmiah tidak layak. Tapi kan nggak bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rektor UI atau Humas UI yang sekedar menyatakan tidak layak, itu bisa dikatakan sebagai represi. Tapi kemudian yang muncul adalah sebuah kesan dan berita di mana-mana bahwa UI melarang diskusi tentang rasisme Papua. Bahkan Veronica Kopan juga bilang di media bahwa panitia diganggu, bahwa panitia dan dia diancam akan ditangkap oleh orang tidak dikenal. Ya bagaimana membuktikannya? Dan apa maksudnya diganggu? Dan orang-orang tidak dikenal itu siapa? Dia bilang ini menunjukkan betapa susahnya bicara tentang Papua. Buat saya drama. Mau bikin diskusi tentang Papua ya bisa-bisa aja di UI. Ya, jadi tidak ada itu pelarangan diskusi Papua di UI. Ini cuma sebuah pelarangan seolah-olah. Yang lain juga janggal buat saya. Misalnya saja diskusi tentang pemakzulan di UGM. Janggal karena akhirnya kita tidak tahu siapa yang sebenarnya mengancam panitia. Panitia barangkali tidak berani untuk melawannya. Saya membayangkan kalau saya menjadi panitia, saya akan teruskan dan saya lihat apa efeknya terhadap acara tersebut. Tapi karena acara ini dihentikan oleh panitia, maka kita tidak pernah tahu akhirnya siapa yang sebetulnya mengancam acara tersebut. Pelarangan wartawan Detik mengabarkan tentang Jokowi datang ke mall itu juga janggal. Masa sih gara-gara berita tersebut sampai ada yang mengancamnya? Atau masa sih rezim sampai harus melarang mengancam wartawan Detik mengabarkan kabar salah semacam itu? Wartawan Indonesia itu kan sering sekali bikin kabar yang salah dan barangkali merugikan pemerintah. Ya masa sih diancam? Atau pelarangan review Patra bicara tentang
staf sus presiden tentang COVID. Masa sih gara-gara itu dia sampai harus diretas, kemudian sampai ditangkap dalam kondisi yang sangat dramatis ketika dia berusaha melarikan diri dengan bantuan orang di kedutaan Belanda. Ini semua menurut saya terlalu drama. Memang seberapa besar sih efek atau dampak atau daya tarik dari webinar di UGM atau seberapa besar sih dampak dari berita di detik.com, apa seberapa besar sih dampak dari pernyataan-pernyataan review bahwa rezim atau Jokowi itu tidak becus menangani corona, sampai-sampai harus ada ancaman. It doesn't make sense. Karena bukankah setiap hari kita menyaksikan di internet ucapan-ucapan yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi setiap hari di internet dan ditonton ratusan ribu atau jutaan orang. Dan orang-orang itu hidup biasa-biasa saja tuh. Din Samsudin secara tegas bilang bahwa menurut hukum Islam, menurut ajaran Islam, Presiden Jokowi itu sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Dan dia hidup tenang-tenang saja tuh. Rocky Gerung sudah menyatakan kapal karam. Profesor Suteki dari Undip sudah mengatakan bahwa ada baiknya Jokowi itu mengundurkan diri. Syahganda Nainggolan sudah bilang dalam 6 bulan pemerintahan Jokowi itu akan turun. Bosman Mardigu yang sedang terkenal itu juga bilang kurang lebih serupa. Semua ucapannya kurang lebih serupa, Jokowi itu sebaiknya atau harus mundur. Dan itu ditonton oleh jutaan orang. Apa yang terjadi sama mereka? Jadi kenapa sebuah diskusi di UGM harus sampai diancam? Kenapa seorang wartawan detik.com sampai harus diancam? Kenapa sampai karena seorang aktivis menyatakan bahwa pemerintah tidak becus, dia sampai harus diancam? Jadi it doesn't make sense. Ada yang bau amis, janggal di sini. Atau juga kasus lain yang dahsyat adalah salah pemberitaan media bahwa PT UN memerintahkan Jokowi minta maaf pada masyarakat Indonesia dan masyarakat Papua pada khususnya karena telah memblokir internet di Papua pada Agustus-September 2019 yang lalu. Tidak pernah ada keputusan PT UN memerintahkan Jokowi minta maaf semacam itu. Tapi ada belasan bahkan 20 media dan sebagian besar media-media besar memberitakan berita salah tersebut. Mereka bilang bahwa itu kesalahan natural, kesalahan alamiah, kesalahan wartawan aja, bahwa ternyata sebetulnya nggak ada amar keputusan tersebut. Buat saya nggak masuk akal lah. Ada begitu banyak wartawan yang pintar-pintar melakukan kesalahan yang sama. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa saya bukannya menuduh bahwa media massa itu bermain politik. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya duga sih ada mastermind-nya. Ada orang di belakang ini semua. Jadi yang ingin saya katakan semua ini janggal. Ada kesan bahwa memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin membangun kesan bahwa Jokowi adalah pemerintahan represif. Seolah-olah represif. Kalau dulu narasinya pemerintahan Jokowi itu represif terhadap umat Islam karena menyidik Rizik Syihab, menangkap Bahar Smith, Alfian Tanjung, dan seterusnya. Sekarang narasinya Jokowi represif terhadap kekuatan pro-demokrasi. Kita tentu tidak suka kalau pemerintah Jokowi memang menjelma menjadi pemerintahan represif. Tapi kita juga nggak suka dong kalau ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha membangun kesan bahwa Jokowi represif atau seolah-olah represif untuk kepentingan politik sempit mereka. Karena itu kita tidak bisa menerima begitu saja informasi yang menyebar saat ini. Kita jangan mudah tertipu, jangan mudah terhasut. Kita gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, mudah-mudahan negara ini akan selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.